Yes, kita kembali lagi di FYP For Your Pagi. Ya, bersama dengan keluarga Dinar Candy yang terkena dampak secara langsung ketika gempa Cianjur sana ya. Dan kali ini kita terhubung dengan pihak Basarnas, terhubung dengan Kepala Basarnas Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, suaranya tidak terdengar di floor, maaf sekali. Kami juga Pak turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kami turut berduka cita Pak dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Basarnas yang terus membantu banyak korban-korban dan warga semuanya. Pak, sekarang gimana Pak update terakhir dan fokus Basarnas di Cianjur, apa yang masih sekarang terjadi Pak? Oke, untuk fokus saat ini setelah kita melalui 7 hari pertama ya, ini dari proses tanggap darurat, sekarang kita terfokus kepada orang yang korban yang dilaporkan hilang. Dan itu berada di tanah longsor yang ada di desa Cijedil. Dan di situ kurang lebih ada 41 orang dan sudah ditemukan 30, kurang 11 lagi menurut laporan yang harus kita cari. Jadi kita terkonsentrasi di longsoran tanah di desa Cijedil tersebut. Oke, jadi fokusnya adalah pencarian orang hilang begitu ya Pak ya? Kalau boleh tahu betul. Pak secara detail sampai detik ini berapa jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan Pak? Oke, untuk jumlah meninggal tepatnya itu ada di BNPB ya pelaporannya, kurang lebih 300-an sekian. Kalau kami ini tugasnya kan berupaya mencari dan memberikan pertolongan atau penyelamatan, sehingga setiap kita dalam tanggap darurat begini, kita memberikan laporan berapa jumlah orang yang kita temukan, kita selamatkan ke BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gitu. Jadi kami tidak ingin berpolemik, jumlahnya nanti terlaporkan simpang siur demikian, ya. Kiranya bisa mengikuti di BNPB laporan tersebut lebih tepat. Tapi yang jelas sudah lebih dari 300 jiwa begitu ya Pak ya? Ya betul. Pak, ini untuk edukasi Pak, untuk masyarakat semuanya. Saat misalnya lagi keadaan amit-amit Pak ada gempa ataupun gempa susulan, untuk safety kita yang pertama apa yang harus kita lakukan Pak? Ini kan kayak Teteng nih sampai ya mungkin anak kecil sampai diem dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Ya, sebaiknya memang kita dididik dan diberi pengetahuan dasar di seluruh sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia. Ketika ada gempa, secara reaksi harusnya anak-anak sekolah ini masuk di bawah meja tempat belajar mereka. Ini tempat berlindung hingga dirasakan gempa itu sudah berkurang. Nah, pelajaran-pelajaran reaksi cepat seperti ini rasanya memang harus perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tambahan di setiap sekolah-sekolah dasar, terutama pendidikan usia dini, sehingga mereka memiliki pengetahuan apa yang terjadi apabila terjadi gempa bumi. Ya. Hal inilah memang menjadi sorotan kita juga untuk nanti di dalam rapat evaluasi penanggulangan bencana ini kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan Departemen Pendidikan kita akan memasukkan kurikulum mitigasi tentang pencegahan tentang terjadinya gempa bumi ini. Oke, demikian Mas. Itu meminimalisir supaya tidak terkena reruntuhan bangunan mungkin seperti itu Pak? Iya betul. Oke. Kalaupun kena runtuh mereka selamat ya, tidak kena ada yang melindungi ya dan sebagainya. Iya betul, di bawah meja ya. Tapi setelah terjadi gitu langsung lari ke lapangan terbuka, itu adalah hal yang sangat benar ya Pak? Betul. Iya betul. Makanya didrilkan di setiap SD atau sekolah-sekolah dasar, begitu ada terjadi gempa berlindung sementara, begitu selesai gempa itu segera lari menuju pos atau drill atau situasi yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh sekolahnya, sehingga mereka mengetahui dan paham betul kemana mereka harus menyelamatkan diri. Sip. Terima kasih Bapak, informasinya satu. Terima kasih. Semuanya selamat bertugas kembali Bapak, jaga kesehatan. Sama-sama, sehat, terima kasih. Ya, selamat pagi.
Oke. Aduh, Pak, sekarang gimana Pak? Ini diistirahatkan dulu atau tetap pesantren atau gimana? Teteh kan dia juga masih trauma juga. Istirahat. Istirahat dulu karena tempat belajarnya juga belum siap juga ya. Pesantrennya juga hancur bener-bener. Hancur. Jadi itu juga ada sih santri yang belum pada pulang di tenda gitu. Kemarin kan Dinar ke tendanya panas pisan. Udah pokoknya disyukuri tidak ada korban jiwa untuk teman-teman teten dan sebagainya ya. Amin. Tetap prihatin dan berduka juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Iya. Dan kita akan terhubung dan reporter kita yang ada di Cianjur sana. Kita terhubung dan reporter kita di lapangan sudah ada Mas halo. Mas Ginanjar di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Bagaimana selamat pagi. Ya, bagaimana kondisi terkini? Silakan. Ya, saat ini, pagi ini, para petugas dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan lainnya masih melakukan evakuasi pencarian korban di lokasi, yakni di tebing Palalangon, Jalan Ciberem, Cugenang, Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur. Para petugas pun saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban banyak bayarannya yang kemarin. saat ini belum ditemukan. Beberapa warga pun masih menanyakan bagaimana korban saat ini yang belum ditemukan. Oke. Jadi pencarian ini berdasarkan laporan warga yang masih belum menemukan anggota keluarganya, mungkin seperti itu ya, Mas ya? Ya, betul. Oke. Ada kemarin sempat ada video katanya balita sudah hampir 4 hari tapi ditemukan masih selamat, betul ya? Ya, betul. Pada beberapa hari yang lalu ditemukan seorang anak bayi berumur 3 tahun di Kampung Rawa Cina, Desa Nagrak. Seorang bayi tersebut masih dalam kondisi selamat, namun ibunya tidak bisa diselamatkan dan bayi tersebut berada di samping ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Mas, kalau boleh tahu, kan menurut kabar di awal terutama banyak korban itu adalah anak-anak. Kenapa ya? Halo? Jadi dikarenakan pada situasi terjadinya gempa pada siang hari, keluarga lagi berkumpul di dalam rumah dan sedang beristirahat, menonton TV, kemudian tiba-tiba terjadi gempa dan diduga tidak bisa melarikan diri keluar rumah sehingga terjebak oleh reruntuhan. Ya. Dan begitu pun mungkin ada yang seperti Teteng, ada yang lagi di sekolah mungkin ya. Kan mungkin anak-anak kan mental Iya, mereka iya. belum sekuat orang Oke, dewasa. betul. Jadi panik mereka lebih ke freeze dan diam. Betul. Oke, agenda hari ini rencananya dengan teman-teman di sana mau ada apa? Ada proses evakuasi? Hari ini petugas masih melakukan proses evakuasi di bawah tebing Palalangon. Para petugas dibantu dengan alat berat dan juga anjing pelacak ini mencari korban yang saat ini masih belum ditemukan. Ya, ini kan hujan juga ada di sana kan ya? Bagaimana ketika hujan itu pasti menjadi kendala tersendiri, betulkah? Ya, ketika hujan turun, para petugas sementara memberhentikan pencarian karena tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian karena situasi di bawah sendiri sangat curam. Iya. Ya. Kita di sini mendoakan Kang semoga di sana juga pada sehat dan bisa terus melakukan pencarian dan tidak ada gempa susulan lagi. Salam untuk keluarga yang ada di Cianjur semua. Kita di sini turut mendoakan agar semuanya bisa dikendalikan evakuasi dan Betul. lainnya. Oke, Makasih ya terima Kang, kasih. terima kasih banyak. Aduh. Sekarang Bapak Ibu tinggal di Dinar Kendi dulu Di sini dulu aja. Semuanya di Jakarta dulu. Tapi aja. kemarin mama kayak bolak-balik buat ngecek kan kerusakan di rumah apa aja, kayak gitu balik lagi ke Jakarta. Di rumah rusak nih keadaannya. Retak, Retak-retak. retak. Tapi ini apa soalnya kalau kesana lagi kan takut ada gempa susulan atau Iya. gimana. Udahlah Karena mama. memang ada ya terus-terusan Ada, jadi kayak jam 2 malam. Getar.
Ya Allah. Jam 2 malam, katanya jam 3 malam gempa susulannya itu. Jam 7. Ada rasa trauma juga kan. Iya. Nggak tenang. Oke. Pemirsa, masih akan ada lagi pembahasan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di FYP for Your Pagi. Pagi.